Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisma dengan NIM 42518012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan mekanisme pertahanan. Poin yang pertama, kelemahan dan ancaman. Tahap awal dalam menentukan kebijakan dan strategi pengamanan yang efektif adalah dengan mengenali ancaman atau serangan yang mungkin datang. Kemudian perlu menentukan tingkat keamanan yang diinginkan dan memperkirakan metode apa yang akan digunakan untuk mencari solusi. Keamanan jaringan merupakan suatu proses guna melindungi semua komponen yang ada pada jaringan. Untuk itu, harus ditentukan terlebih dahulu tingkat ancaman yang akan terjadi dan memperkirakan risiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. Ancaman biasanya timbul disebabkan oleh adanya kelemahan yang terjadi karena tidak terpenuhi aspek keamanan. Kelemahan memperlihatkan tingkat keandalan sistem keamanan suatu komputer terhadap jaringan komputer yang lain, sehingga dapat terjadi ancaman dan serangan. Tujuan dari ancaman yaitu 1. Ingin mengetahui data yang ada pada suatu jaringan untuk suatu kepentingan. 2. Membuat sistem jaringan menjadi rusak atau tampilan situs web berubah. 3. Untuk mendapat keuntungan finansial dengan cara yang tidak benar. Poin yang kedua, strategi kebijakan keamanan atau security policy. Security policy merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan, misalnya menentukan mekanisme apa yang digunakan untuk melindungi atau memperbaiki jaringan. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung keamanan jaringan antara lain: 1. Melakukan autentikasi sistem. 2. Enkripsi terhadap sistem untuk penyimpanan dan pengiriman data. 3. Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan untuk mendukung keamanan, misalnya firewall, router, dan lain-lain. Hal pokok dalam strategi keamanan yang pertama, kajian tentang langkah keamanan yang diambil dikaitkan dengan faktor teknis dan tinjauan hukum. 2. Perumusan perencanaan pemanfaatan teknologi dan perkiraan biaya infrastruktur. 4. Analisa risiko yang akan dihadapi. Keempat, petunjuk bagi administrator sistem untuk mengelola data sistem. Poin yang ketiga, metode keamanan jaringan. Ada beberapa metode fundamental untuk mengamankan jaringan komputer secara umum. Yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan. Dalam peningkatan keamanan jaringan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pembatasan akses pada network. Hal-hal yang diperhatikan dalam memilih password, yaitu memilih minimal 6 atau 8 karakter, unik dan mudah diingat, bukan data pribadi, gabungan teks, angka, dan simbol, bukan kata yang biasa digunakan. Berikutnya, penggunaan enkripsi. Beberapa alasan penggunaan enkripsi yaitu: pertama, aspek hak akses, yang berfungsi mencegah orang yang tidak berwenang melihat data-data sensitif. 2. Aspek kerahasiaan, berfungsi mengurangi kemungkinan terbukanya data. Dan yang ketiga, aspek otentik, berfungsi untuk mengurangi kemungkinan dipalsukan. Berikutnya, penggunaan digital signature. Merupakan sederetan data yang menghubungkan suatu message dengan beberapa sumber informasi. Cara digital signature dibangkitkan suatu nilai atau library string dari pesan dengan cara khas. Kemudian digunakan algoritma digital signature untuk menghasilkan tanda tangan dari hash value dan private key. Dengan demikian, sekarang pesan dapat diautentifikasi menggunakan public key dan tanda tangan. Adapun algoritma dari digital signature antara lain RSA dan EIGMAL.
Metode keamanan jaringan yang kedua itu mekanisme pertahanan. Metode-metode yang dapat diterapkan untuk jaringan komputer menjadi lebih aman antara lain metode packet sniffing. Metode ini berfungsi untuk mengelola jaringan paket sniffer dan sebagai alat pertahanan dengan melakukan analisa paket yang melalui sebuah media jaringan komputer. Yang kedua, metode Signature Based Intrusion Detection System. Metode ini telah tersedia daftar signatur yang dapat digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirim berbahaya atau tidak. Yang ketiga, port scanning. Metode ini sebagai pengendali jaringan dan digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah sistem jaringan komputer. Dan yang keempat, metode packet fingerprinting merupakan mekanisme untuk mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Yang berikutnya, mengatasi ancaman. Beberapa serangan terhadap sebuah jaringan dan langkah keamanan yang dapat dilakukan yaitu DOS atau DDoS. Langkah pengamanan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan microblog, di mana ketika ada sebuah host menerima paket inisiasi, maka host akan mengalokasikan ruang memori yang sangat kecil, sehingga host tersebut bisa menerima koneksi lebih banyak. Yang kedua, serangan smooth attack. Langkah pengamanan menggunakan packet sniffing. Packet sniffing adalah sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan sebuah trafik di jaringan sehingga sebuah host bisa merubah konfigurasi dan memproses semua paket yang dikirimkan oleh host lainnya. Yang ketiga, IP smoothing. Langkah pengamanan menggunakan SSH mendukung autentikasi terhadap remote host sehingga meminimalkan smoothing. SSH menyediakan VPN. SSH juga memakai public key cryptography untuk mengenkripsi komunikasi antar dua host. Demikian pula untuk autentikasi pemakai. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.